Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan video micro teaching keterampilan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya hari ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya bersama Ibu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Oke, biar tahu siapa yang nggak berangkat, siapa yang berangkat. Oke. Ibu akan absen terlebih dahulu. Aditya, Hadir. Alfia, Hadiroh. Azahra, Hadiroh. Sylvia, Hadiroh. Sofyan, Hadir. Zahro. Hadiroh, Bu. Wah, berangkat semua berarti ini ya. Hadir semua ya, nihil ya. Oke. Kita pada hari ini akan belajar mengenai tahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Ya, betul sekali. Nah, anak-anakku semua, kenapa kita belajar mengenai mempertahankan kejujuran? Yang pertama, agar kita mampu meyakini bahwa kejujuran adalah ajaran pokok agama. Betul sekali. Yang kedua, yaitu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, kita juga bisa menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keempat, menyajikan kaitan antara perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan kita. Nah, jadi Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai kejujuran. Di sini ada yang tahu jujur itu apa? Saya, Bu. Ya, Mas Aditya? Artinya nyata, Bu. Betul sekali, jujur itu bisa dikatakan nyata. Ya, ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Alfia. Artinya benar, Bu. Oh ya, betul sekali. Jujur itu adalah benar, betul sekali. Jadi ada dua pengertian jujur. Yang pertama menurut bahasa yaitu asidku atau asidik, yang berarti nyata, benar, dan atau berkata benar. Ya, betul sekali. Lalu yang kedua yaitu menurut istilah. Ya, jujur menurut istilah. Nah, ada beberapa pengertian ya jujur menurut istilah. Salah satunya yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Itu juga jujur. Lalu kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ada juga yang mengatakan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kebohongan atau kedustaan. Ya, itu juga jujur. Nah, ada yang tahu di sini pembagian sifat jujur? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh iya, belum tahu ya. Ya, jadi pembagian jujur menurut Imam Al-Ghazali itu ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau dalam hati kita. Maksudnya gimana jujur dalam niat atau dalam hati? Maksudnya ketika kita akan melakukan perbuatan yang baik atau melakukan segala perbuatan, kita harus niatkan dengan baik pula. Seperti itu. Kita niatkan karena Allah, bukan karena apa-apa. Iya, paham ya? Oke, jujur yang kedua yaitu jujur secara perkataan atau lisan. Betul sekali. Jadi, jujur secara lisan yaitu sesuatu berita yang diterima dengan yang disampaikan itu fakta atau nyata, kayak gitu. Yang diterima, semisal berita yang diterima tentang A, ya lisan kita harus menyampaikannya A, kayak gitu. Tidak boleh dibohongi, kayak gitu ya. Nah, jujur yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali yaitu jujur dari segi perbuatan. Jadi ketika hati kita, lisan kita
mengucapkan atau meniatkan dengan perbuatan yang baik, maka kita juga akan melakukan perbuatan yang baik pula. Seperti itu. Kita secara dohir itu tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan mampu menjadi tabiat kita sendiri, seperti itu. Nah, setelah Ibu beri pengertian tentang kejujuran, ada yang bisa mencontohkan kejujuran dalam hal apapun, dari segi sekolah, di masyarakat, ataupun di keluarga. Ada yang bisa mencontohkan? Jadi, Saya, Bu. ya, silakan Mas Sofyan. Minta izin kepada orang tua. Iya, betul sekali. Meminta izin ketika pergi. Ya, betul. Meminta izin ketika mau pergi kepada orang tua itu juga salah satu sikap jujur. Betul sekali. Lalu, ada yang mau mencontohkan lagi? Balikan sisa uang belanja, Bu. Iya, betul. Mbak Sylvia ya, mengembalikan uang sisa belanja. Iya, jadi ketika kita disuruh orang tua untuk misalnya belanja kayak gitu, dikasih uang, terus nanti sisanya itu dikembalikan lagi, tidak boleh masuk ke saku, kecuali ya, ini pengecualian, ketika kita udah bilang ke ibu, Bu, ini uangnya lebih, nah itu kalau ibu bilangnya udah itu buat kamu aja buat jajan, itu baru boleh masuk saku. Tapi kalau belum bilang, itu harus dikembalikan, tidak boleh ya. Itu juga salah satu sikap jujur. Terus ada lagi nih, siapa dari mungkin di lingkungan sekolah? Tidak mencontek, Bu. Betul. Menerima, tidak menerima, dan memberi jawaban ya terhadap kepada teman ketika ujian. Betul sekali, itu salah satu contoh di sekolah sikap jujur. Betul sekali. Nah, anak-anakku semua, tadi kan ibu sudah memberi pertanyaan kepada teman-teman. Nah, teman-teman, anak-anak semua itu silahkan yang mau bertanya dari materi ini. Ya, lanjut cari. Saya, Bu. Oh iya, silahkan Mas Aditya. Kenapa terkadang jujur menyakitkan, Bu? Ya emang terkadang ada beberapa hal ya yang ketika kita jujur itu sangat menyakitkan kayak gitu. Nah, betul sekali. Kenapa jujur itu menyakitkan? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, dari niat kita. Kadang kalau kita niatkan dengan buruk, itu hati kecil kita akan berkata tidak tenang kayak gitu, nggak akan tenang kalau nggak jujur kayak gitu. Tapi ketika kita jujur, nanti takut dimarahin, takut nakalin sama temen, takut dijauhin sama temen ya kalau gitu. Jadi ibu kasih contoh ya nih, jujur yang menyakitkan. Ibu kasih contoh, semisal Mas Aditya ini punya nilai yang jelek ya, nah tuh bimbang sekali mau mengatakan kepada orang tua, bimbang gimana ya, mau tak kasih tahu apa enggak ya ibu kayak gitu. Tapi kalau nggak dikasih tahu, saya nggak jujur, tapi kalau dikasih tahu nilai saya jelek kayak gitu. Jadi itu salah satu jujur yang menyakitkan ya. Itu harusnya tetap dikasih tahu ke orang tua, walaupun menyakitkan, daripada kita membohongi tapi suatu ketika nanti orang tua kita tahu nilainya bahwa nilai yang aslinya itu jelek, pasti akan lebih sakit. Makanya lebih baik jujur. Iya, gitu ya Mas Aditya. Oke. Terus dari teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Oh, belum. Oke, baiklah. Ya, alhamdulillah. Pembelajaran kali ini telah usai ya, udah selesai. Nah, pada kesimpulannya, kita sebagai manusia, sebagai pribadi yang baik, itu harus melakukan perbuatan yang baik. Salah satunya jujur. Karena dengan jujur kita dapat menarik manfaat dari sikap kita itu. Salah satu manfaatnya yaitu kita disenangi sama teman, hati kita tentram, semua orang suka terhadap sikap yang jujur. Jadi ketika kita melakukan jujur, semua orang pasti suka dengan itu, gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa ya, jam menunjukkan waktu istirahat. Jadi sebelum ibu menutup, marilah kita berdoa dulu ya. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan dapat dipraktekkan di lingkungan rumah,
keluarga, sekolah maupun masyarakat. Ya, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.